Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan keistiqomahan untuk menjalani ibadah di bulan yang suci ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Dari ayat yang saya bacakan tadi, Allah menegaskan tentang pentingnya memanfaatkan waktu dengan amal soleh. Dalam Islam, waktu bukan hanya sekedar angka. Waktu adalah modal utama untuk investasi akhirat. Setiap detik yang kita lalui sebenarnya bersifat netral. Namun tujuan dan motivasi kita memberikan warna pada setiap detik tersebut. Jika motivasinya adalah untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah dengan tujuan agar Allah ridho, maka insya Allah akan menjadi amal soleh yang menyelamatkan. Namun, jika sebaliknya yang kita lakukan justru melanggar aturan Allah dan membuat Allah murka, maka akan menjadi dosa yang membebani. Intinya, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia tanpa tercatat. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau menabung pahala atau menabung penyesalan nantinya. Lantas, bagaimana sebuah amal dapat dicatat sebagai amal terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di Quran surat Al-Kahfi ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik perbuatannya. Menurut ulama, faedah dari surat Al-Kahfi ayat 7 adalah adanya dua syarat utama diterimanya sebuah amal sebagai amalan terbaik. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang patut kita ingat, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan pada kualitas sebuah amalan daripada hanya kuantitasnya saja. Maka mumpung kita masih berada di bulan Ramadan dan Allah masih memberikan kita waktu dan kesempatan, ayo kita isi bulan suci yang mulia ini dengan amalan-amalan soleh yang terbaik. Karena di bulan ini, semua amalan yang kita kerjakan dilipat gandakan. Pintu maaf dan ampunan dibuka seluas-luasnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Yang artinya, barang siapa beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ditambah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan satu malam terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Bayangkan, jika kita dapat memaksimalkan ibadah pada malam tersebut dan kita dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita akan terhitung sebagai ibadah non-stop selama 80 tahun. Masya Allah. Maka sebagai penutup, mari kita ingat satu pesan baginda Nabi Muhammad agar kita dapat merefleksi amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Beliau bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan berkata, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, lalu ia meninggal dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menggolongkan kita kepada orang-orang yang merugi dan senantiasa membimbing setiap detik
yang kita jalani dengan amalan-amalan terbaik yang akan menjadi amal yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan sampai berjumpa di syiar Ramadan berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.